Bertemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan di Sosialis TV, channel yang usil tapi edukatif. Kali ini kita mau berbicara dan membahas tentang langkah-langkah politik Joko Widodo pasca purna dari jabatannya sebagai presiden. Publik melihat dan kita semua menyaksikan bagaimana langkah politik Jokowi yang terus berderap pasca purna dari jabatannya sebagai presiden. Meskipun pada saat akan mengakhiri jabatannya, Jokowi mengatakan akan pulang ke Solo dan tidur. Dan tentu banyak anak bangsa ini, banyak rakyat kita yang berharap bahwa Pak Jokowi setelah selesai purna dari jabatannya sebagai seorang presiden akan menempatkan dirinya menjadi bapak semua anak-anak bangsa ini dan menjadi seorang negarawan. Karena level Pak Jokowi sebetulnya ya tinggi di negara ini ya, dan tingkat kesukaan masyarakat terhadap dirinya harus kita akui tinggi. Tetapi sayangnya kita melihat justru bahwa Pak Jokowi tidak menunjukkan sedikit pun bahwa dirinya layak mendapat tempat terhormat di dalam jajaran mantan pemimpin negara kita, di dalam deretan mantan Presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah satu-satunya presiden yang terlalu menjerumuskan dirinya ke dalam permainan politik. Dan bukan lagi politik tingkat nasional, tetapi di politik tingkat daerah, yaitu bermain di dalam pilkada-pilkada. Dan lucunya Jokowi ini full konsentrasi pada pilkada di Jawa Tengah. Memang ada beberapa calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi dari beberapa daerah, datang ke Solo untuk membangun sebuah citra bahwa dia didukung Jokowi. Dan ini sebetulnya sah-sah saja dilakukan meskipun yang dilakukan oleh Jokowi mengendorse calon kepala daerah yang datang kepada dirinya itu sungguh sangat memalukan. Nah, kali ini kita bicara tentang bukan memalukan atau tidak memalukannya, tetapi apa sebetulnya yang terjadi dengan Jokowi? Apa sebetulnya motif dan target-target Joko Widodo melakukan hal-hal yang menurut sebagian besar publik sungguh tak layak dan tak patut, karena Jokowi seharusnya tidak melakukan pekerjaan rendah seperti itu menjadi endorsement terhadap para calon kepala daerah. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi dan khususnya kenapa Jokowi terlalu fokus dan sangat fokus di Jawa Tengah adalah ingin menuntaskan pertarungannya dengan PDI Perjuangan. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa mengacak-acak PDI Perjuangan. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa mengalahkan PDI Perjuangan. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih berkuasa dari PDI Perjuangan, lebih kuat dari PDI Perjuangan, dan lebih disukai rakyat dari PDI Perjuangan. Inilah yang saya lihat motif dari Jokowi. Sebuah dendam yang tidak kunjung usai di dalam hatinya, terus membara bergejolak, ingin berhadapan-hadapan terus dengan PDI Perjuangan. Dan kita melihat bagaimana posisi PDI Perjuangan yang tidak kunjung bertemu Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto. Padahal dua tokoh ini adalah kawan lama, akrab, dan pernah maju satu paket dalam pasangan Capres-Cawapres. Mengapa Ibu Megawati Soekarno Putri tidak kunjung mau bertemu atau tidak kunjung jadi bertemu dengan Prabowo Subianto? Saya melihat bahwa ada ganjalan utama di sini, yaitu Joko Widodo sendiri. Jokowi seolah-olah menjadi sangat berperan di dalam pemerintahan Pak Prabowo, dan ini tidak disukai tentu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka Jokowi telah menjadi batu sandungan bagi Prabowo untuk merajut semua kekuatan bangsa bersama-sama membangun dan memajukan negeri kita. Dan ini terus ditunjukkan oleh Jokowi, dan kegiatannya sekarang keliling belusukan bersama calon-calon kepala daerah yang menjadi kompetitor PDI Perjuangan adalah cara Jokowi ingin menunjukkan kepada PDI Perjuangan, menunjukkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa dirinya lebih kuat dari PDI Perjuangan. Dan ini adalah sebuah sikap yang hina, yang rendah dari seorang mantan presiden. Kita punya mantan presiden yang berpolitik, Bu Megawati, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka adalah tokoh-tokoh dan mantan presiden yang berpolitik dan mendirikan partai politik. Gus Dur juga begitu. Tetapi mereka tidak pernah menjatuhkan martabatnya sebagai seorang pemimpin dan menjadi endorsement kepala daerah secara pribadi. Kalau Pak SBY dan Bu Megawati atau Gus Dur aktif di dalam berpolitik, karena memang mereka mendirikan partai untuk menggerakkan roda bagi politik nasional kita dan menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini.
Jokowi tidak mendirikan partai, tetapi menjadi politisi, mantan presiden yang menjadi politisi teraktif di dalam politik saat ini. Bahkan dari Bu Megawati maupun dari Pak SBY, Jokowi lebih aktif berpolitik. Padahal dia tidak punya partai politik. Dan inilah menunjukkan bahwa memang Joko Widodo, hasrat politiknya, nafsu politiknya, keinginan politiknya masih sangat besar untuk melanggengkan kekuasaan. Post-power syndrome yang sangat nyata. Dan ini bukan sekedar post-power syndrome, tetapi ada target lain yang ingin dicapai oleh Jokowi, yaitu target mendapat elektabilitas tinggi untuk putranya Gibran Rakabuming Raka supaya kelak bisa running menjadi calon presiden. Jadi dua tadi adalah motif utama Jokowi menurut saya. Yang pertama adalah membalaskan dendam kesumatnya kepada PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri, maka dia acak-acaklah pilkada di Jawa Tengah. Yang kedua adalah mencari dan membangun elektabilitas untuk Gibran Rakabuming Raka supaya bisa running nanti menjadi calon presiden. Dua ini menjadi topik utama dari Jokowi mengaktifkan dirinya di dalam politik pilkada, karena nanti kepala-kepala daerah yang menang pilkada ini tentu Jokowi akan merasa berjasa dan berhak meminta imbal jasa dari mereka, bukan dalam bentuk materi tapi imbal jasa politik. Apa itu? Mendukung Gibran untuk 2029. Wow, inilah yang menurut saya sedang dilakukan oleh Jokowi. Dan ini, kalau soal Gibran, sah-sah saja Jokowi melakukan aktivitas politik. Tetapi tentang dendam kesumatnya kepada PDI Perjuangan adalah sebuah sikap yang tak layak menurut saya. Jokowi terlalu mengumbar hawa nafsu di balik wajah lugu, wajah ndesonya. Saya sebagai rakyat sungguh prihatin melihat apa yang terjadi. Dan baru kali ini ada mantan presiden merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.